Di tengah terik pasar yang gaduh, ia hanya seorang nenek penjual sapu. Tapi, saat seragam berkuasa mencoba menginjak martabatnya, nenek itu hanya tersenyum dingin. Detik berikutnya, suara tank tempur memecah langit kota. Siapa sebenarnya wanita tua ini, dan mengapa seorang jenderal besar harus berlutut di kakinya? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna, semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Pasar Cendana, di bawah cahaya mentari yang tergelincir menuju sore, adalah sebuah orkestra kebisingan yang unik. Udara di sana berat, jenuh oleh aroma asam terasi, manisnya gula merah, dan anyir ikan asin yang terjemur. Ribuan langkah kaki menginjak tanah yang lengket dan becek. Setiap desakan, setiap teriakan harga, adalah denyut nadi yang tak pernah berhenti. Di tengah pusaran kehidupan yang kasar dan cepat itu, terdapat satu titik hening, lapak kecil Nenek Purbaningrum. Nenek Purbaningrum, atau biasa dipanggil Nenek Pur, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pasar ini selama lebih dari 50 tahun. Usianya kini menapak 72 tahun. Namun gerak tangannya yang merapikan sapu-sapu lidi dagangannya masih menunjukkan ketelitian yang luar biasa. Ia duduk di atas bangku kayu reot, punggungnya sedikit membungkuk karena beban usia, ditutupi kain batik usang yang warnanya sudah memudar. Di hadapannya, tertata rapi tumpukan sapu lidi dan sapu ijuk, hasil anyaman tangannya sendiri. Sapu-sapu itu bukan sekadar alat kebersihan. Bagi Nenek Pur, mereka adalah simbol martabat dan kerja keras. Pur, bagaimana sapu yang kubeli kemarin? Masih kuat, kan? Sapa Bulastri, penjual sayur di sebelah Nenek. Suaranya sedikit meninggi melawan riuh pasar. Nenek Pur menoleh, senyum tipis terukir di wajahnya yang penuh kerutan. Tentu saja, Lastri. Sapu lidi saya dari lidi pohon kelapa yang paling tua. Tidak akan rontok hanya dalam 1 atau 2 minggu. Jawab Nenek Pur, suaranya pelan namun bernada tegas, terdengar anggun di tengah kekacauan. Bu Lastri tertawa, menyerahkan selembar uang pecahan Rp10.000. Aku percaya padamu, Nek. Lagi pula, sapu milikmu yang paling jujur harganya. Nenek Pur menghitung kembalian dengan hati-hati. Kehidupannya sederhana, sangat teratur. Ia datang sebelum matahari terbit dan pulang ketika pasar mulai lengang. Di balik kesederhanaan itu, terdapat aura yang tidak biasa. Ketika Nenek Pur diam, matanya yang teduh menatap keramaian, ia tidak tampak seperti seorang penjual sapu yang lemah. Ada semacam ketenangan yang hampir menakutkan, seperti permukaan air yang sangat dalam, yang menyembunyikan kekuatan besar di bawahnya. Tidak ada yang tahu banyak tentang masa lalunya. Nenek Pur hanya pernah mengatakan bahwa ia pindah ke kota ini setelah suaminya meninggal, meninggalkan kehidupan yang tidak ia sukai. Namun, ketenangan pasar Cendana hari itu tiba-tiba tersentak oleh pengumuman dari pengeras suara milik PD Pasar. Perhatian, semua pedagang. Siang ini akan ada penertiban rutin oleh aparat keamanan. Mohon kerjasamanya. Semua lapak yang melewati batas akan ditindak tegas. Pengumuman itu bagai sirine bahaya. Wajah para pedagang kecil langsung tegang. Mereka tahu, penertiban seringkali berarti intimidasi dan pungutan liar. Bagi mereka yang hidup pas-pasan, ini adalah teror. Seorang pemuda yang dikenal bernama Tony, penjual minuman dingin di seberang Nenek Pur, langsung panik menarik gerobaknya mundur. Nek, hati-hati ya. Aparat yang turun hari ini kabarnya dari unit baru. Mereka terkenal galak-galak. Bisik Tony cemas sambil mengusap keringat di dahinya. Nenek Pur hanya mengangguk pelan. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Ia memandang jalanan pasar, dan di kejauhan, 2 mobil patroli kepolisian berwarna putih mulai terlihat, bergerak lambat, membelah kerumunan. Jantung pasar Cendana mulai berdegup kencang.
Dari salah satu mobil, turunlah beberapa perwira muda yang mengenakan seragam baru yang masih berkilau. Di depan mereka, berjalan tegap seorang bribka, usianya sekitar 28 tahun, dengan postur tubuh yang tinggi dan tatapan mata yang tajam dan angkuh. Ia adalah Bribka Rashid. Wajahnya memancarkan rasa superioritas yang jelas, seolah ia melihat pedagang pasar sebagai debu yang harus disapu. Rashid mulai berjalan, menunjuk-nunjuk lapak dengan tongkatnya, berteriak-teriak meminta pedagang mundur. Ia menikmati setiap tatapan ketakutan yang ia terima. Dan kemudian, mata Bribka Rashid berhenti pada satu lapak yang menempati sedikit ruang di luar batas yang ia tetapkan, lapak Nenek Purbaningrum. 3 sapu lidi yang tersandar di tiang lapaknya seolah menjadi provokasi baginya. Ia berjalan lurus menuju Nenek Pur. "Heh, Nenek, kau tidak dengar pengumuman? Ini sudah melanggar batas, Nenek tua," bentak Rashid. Suaranya menusuk dan keras, mengalahkan semua kebisingan lain di pasar. Nenek Pur mendongak, tatapan tenangnya bertemu langsung dengan mata Rashid yang penuh penghinaan. Inilah momen di mana konflik kecil ini dimulai. Pertarungan antara kekuatan seragam dan martabat usia renta. Nenek Pur tahu, hari itu, pasar cendana akan menjadi panggung ujian. Ia hanya menghela napas, seolah sudah tahu betul skenario apa yang akan terjadi selanjutnya. Bribka Rashid berdiri tegak di hadapan Nenek Purbaningrum. Sinar matahari sore memantul dari lencana perak di seragamnya, membuatnya tampak semakin mengintimidasi. Seluruh pandangan di pasar cendana kini tertuju pada lapak kecil penjual sapu tersebut. Udara yang tadinya gerah kini terasa dingin, dicekam oleh ketegangan yang tiba-tiba. "Saya tanya, Nenek," ulang Rashid dengan suara yang sengaja dikeraskan, penuh nada perintah. 5 menit yang lalu sudah ada pengumuman penertiban. Mengapa lapak Nenek masih menghalangi jalur inspeksi? Apakah Nenek pikir hukum tidak berlaku untuk orang tua? Nenek Purbaningrum mendongak perlahan. Wajahnya yang keriput tidak menunjukkan amarah, melainkan kesabaran yang nyaris tanpa batas. Ia mengambil napas panjang, seolah sedang menghirup aroma ketidakadilan. "Nak Rashid," katanya, suaranya lembut, menyebut pangkat sang perwira seolah itu adalah nama kecil. "Saya sudah menjual di sini sejak tahun 1970-an. Lapak saya tidak pernah berpindah satu jengkal pun. Ini adalah tempat saya." Jawaban Nenek Pur yang tenang itu tidak meredakan Rashid, melainkan memicu rasa frustrasi pada dirinya. Rashid merasa diremehkan. Ia melihat Nenek Pur sebagai target yang sempurna untuk menunjukkan otoritasnya yang baru didapatkan. Di matanya, nenek ini hanyalah sampah masyarakat yang menghalangi kemajuan dan ketertiban kota. Ia harus membuat contoh. 70 tahun atau 80 tahun, itu tidak peduli bagi hukum. Rashid membentak. Tangannya menunjuk ke arah tumpukan sapu. "Itu melanggar garis batas. Lihat, sapu-sapu usangmu ini menghalangi jalan. Kau pikir pasar ini milik kakekmu? Minggir sekarang, atau saya angkut semua barang daganganmu ini." Lalu, dengan gerakan yang menunjukkan penghinaan luar biasa, Rashid mengayunkan tongkatnya dan dengan sengaja menjatuhkan 2 ikat sapu ijuk yang tersandar. Sapu-sapu itu jatuh berserakan di tanah yang becek. Sebuah rintihan tertahan terdengar dari kerumunan. Bulastri, penjual sayur, cepat-cepat menutup matanya, tak sanggup melihat kezaliman itu. Tony, si penjual minuman, mengepalkan tinju di balik gerobaknya. Semua orang tahu, sapu itu adalah modal hidup Nenek Pur. Nenek Purbaningrum tidak berteriak atau menangis. Ia hanya memandang sapu-sapunya yang kini kotor. Ekspresinya yang paling jelas adalah kekalahan yang tenang, bukan kekalahan karena kelemahan fisik, tetapi kekalahan atas nilai-nilai moral. "Saya akan menyingkirkannya," ujar Nenek Pur, suaranya bergetar sedikit. Ia membungkuk, berusaha memungut sapu-sapunya yang jatuh. "Jangan coba-coba memungutnya, Nenek," sergah Rashid, suaranya semakin keras, menikmati setiap momen penguasaan dirinya. "Pungut setelah kau minta maaf dan mengakui kesalahanmu di hadapan kami. Kami di sini menegakkan hukum, bukan mengemis belas kasihan." Seorang perwira muda lain di belakang Rashid, bernama Bribtu Danang,
sempat merasa tidak enak dan berbisik. Rashid, sudah cukup. Dia hanya wanita tua. Biarkan saja. Namun, Rashid mengabaikannya. Ia melihat lapak Nenek Pur sebagai panggung pribadinya. Kau pikir dengan bersikap diam dan pura-pura lemah, kami akan luluh? Tidak. Nenek, kau harus belajar menghormati aparat. Cepat minta maaf, atau saya akan mengeluarkan surat tilang atas gangguan ketertiban umum. Wajah Nenek Pur yang keriput kini terlihat semakin tegang. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan kilatan yang aneh, seperti api kecil yang tersembunyi jauh di balik abu. Itu bukan amarah, tapi otoritas terpendam yang sedang diuji. Ia menatap lurus ke arah Bribka Rashid, dan untuk pertama kalinya, ia tidak memanggilnya dengan pangkat. Nak, kau menghinaku. Kau menghina kerja kerasku. Apakah ini yang diajarkan di akademi? Menggunakan kekuasaan untuk merendahkan mereka yang lemah. Rashid tertawa sinis. Langkahnya maju satu jengkal. Ini adalah konfrontasi yang ia inginkan. Nenek bicara tentang ajaran, saya bicara tentang peraturan. Kau pikir siapa dirimu? Berani menasihati aparat negara? Kau hanyalah penjual sapu yang kotor dan menghalangi ketertiban. Cepat, minta maaf sekarang. Rashid mengancam, tangannya sudah memegang borgol di pinggang. Ketegangan memuncak, dan semua orang tahu, jika Nenek Pur tidak menyerah, konfrontasi ini akan berakhir buruk bagi dirinya. Nenek Purbaningrum menutup mata sejenak, seolah sedang membuat keputusan besar. Nenek Purbaningrum membuka matanya kembali. Pandangannya kini tidak lagi hanya menampilkan ketenangan, melainkan lapisan kecewa yang begitu pekat. Ia tahu betul harga dirinya sedang diinjak-injak bukan oleh hukum, melainkan oleh keangkuhan seragam. Namun, ia juga tahu, penyerahan diri di hadapan arogansi adalah kekalahan yang lebih besar dari sekadar kehilangan dagangan. Saya tidak akan meminta maaf atas keberadaan saya, ucap Nenek Pur. Suaranya kini tidak lagi bergetar, melainkan terdengar mantap dan berwibawa, seperti kayu tua yang kokoh menahan badai. Jika tempat ini melanggar batas yang baru kalian buat, saya akan pindah. Tetapi, saya tidak akan meminta maaf karena mencari nafkah dengan jujur. Jawaban itu benar-benar menyulut amarah Bribka Rashid. Ia merasa Nenek Pur telah menantangnya di hadapan publik. Darahnya mendidih, dan ia harus menunjukkan siapa pemegang kekuasaan absolut di pasar itu. Rashid mengangkat kaki botnya dan dengan sengaja menginjak salah satu sapu lidi yang tergeletak kotor di tanah, mematahkannya menjadi dua bagian dengan suara krak yang memilukan. Oh, berani melawan, Nenek. Rashid menyeringai sinis, menikmati rasa takut dan kaget yang terpancar dari wajah kerumunan. Baik, kalau begitu, kita lihat seberapa besar martabatmu itu. Kau tidak mau mengakui salah, maka kami akan menyita semua ini. Rashid memberi isyarat kepada dua orang anak buahnya. Mereka ragu-ragu sejenak, namun kepatuhan pada atasan lebih dominan daripada nurani. Mereka mulai mengumpulkan sisa sapu lidi Nenek Pur, memasukkannya ke dalam karung goni bekas. Tindakan itu terasa lebih kejam daripada sekadar menendang, karena itu adalah perampasan sumber kehidupan Nenek Pur yang paling mendasar. Ini adalah bukti gangguan ketertiban umum, teriak Rashid, memastikan semua orang mendengarnya. Jika Nenek mau barangnya kembali, Nenek datang ke kantor, bayar denda, dan urus surat-suratnya. Tentu saja, setelah Nenek belajar untuk menghormati kami. Nenek Purbaningrum menyaksikan sapu-sapu miliknya diangkut. Air mata yang tadinya hanya menggenang kini benar-benar jatuh, mengalir di pipinya yang keriput. Ini adalah air mata kesedihan, bukan karena harta yang hilang, melainkan karena ia melihat betapa bobroknya moralitas di generasi baru yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Rasa kecewa itu menusuk lebih dalam daripada rasa sakit fisik. Seorang wanita paruh-baya di kerumunan, yang biasanya diam, berani bersuara. Astaga, Pak Polisi, jangan begitulah. Itu semua modalnya. Dia sudah tua. Rashid langsung menoleh, tatapan matanya tajam menusuk, membuat wanita itu langsung terdiam. Siapa lagi yang mau bicara? Mau ikut campur urusan penegakan hukum? Silakan.
Kami punya tempat khusus untuk kalian di kantor. Ancaman itu efektif. Pasar kembali bungkam, takut menjadi korban berikutnya. Nenek Pur menggelengkan kepalanya pelan, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia kemudian menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak. Ketika ia membuka mata, air mata itu telah hilang, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan penuh tekad. Itu adalah tatapan yang sama persis saat ia membuat keputusan besar 50 tahun yang lalu. Ia menunjuk lurus ke arah Bribka Rashid. Ambil sapu-sapu itu, nak. Bawalah. Tapi ingat baik-baik, nak Rashid. Suaranya kini terdengar seperti bisikan tajam. Setiap tindakan pasti ada harganya. Dan harga yang harus kau bayar atas penghinaan ini akan jauh lebih mahal dari nilai sapu-sapu ini. Kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam kariermu. Rashid tertawa terbahak-bahak, menganggap perkataan Nenek Pur sebagai ancaman kosong dari orang tua yang putus asa. Ancaman? Mau lapor ke siapa? Nenek? Ketua RT? Wali kota? Silakan. Kami menjalankan perintah. Rashid mengangkat dagunya tinggi-tinggi, merasa benar-benar menjadi raja di pasar itu. Ia tidak menyadari, kata-kata Nenek Pur bukan ancaman, melainkan ramalan yang akan segera terwujud. Ia tidak tahu bahwa drama kecil di pasar cendana ini kini sedang disaksikan oleh penonton yang sangat berkuasa. Pasar cendana benar-benar membeku dalam keheningan pasca perampasan sapu-sapu Nenek Purbaningrum. Tumpukan sapu itu kini teronggok di dalam karung goni, dibawa oleh dua anggota Rashid menuju mobil patroli. Suara sepatu bot Rashid yang berderap di atas tanah becek terasa seperti genderang pengadilan. Nenek Pur hanya menyisakan bangku kayu reotnya dan sisa-sisa lidi yang terinjak. Melihat Nenek Pur duduk terpaku dalam kekalahan yang tidak adil itu, hati Tony, si penjual minuman, teriris. Tony adalah pemuda yang besar di pasar, dan ia menganggap Nenek Pur sebagai figur neneknya sendiri. Ia tidak bisa lagi menahan gejolak keberanian yang bercampur dengan kemarahan. Ia melangkah maju, melepaskan celemek kerjanya. Tunggu dulu, Pak, seru Tony, suaranya sedikit gemetar namun penuh tekad. Bribka Rashid, yang baru saja selesai berpuas diri, menoleh dengan tatapan menusuk. Siapa kau? Mau ikut-ikutan menjadi pahlawan kesiangan? Saya Tony. Saya pedagang di sini, jawab Tony, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap hormat. Nenek Pur sudah di sini sejak saya kecil. Lapaknya tidak pernah mengganggu siapapun. Bapak sudah keterlaluan. Itu bukan penertiban, itu perampokan. Beliau hanya mencari nafkah. Kata-kata perampokan itu langsung menghantam Rashid seperti tamparan keras. Wajah Rashid memerah, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang memuncak. Ia benci ditantang, apalagi oleh pedagang muda yang menurutnya tidak tahu apa-apa tentang hukum. Perampokan? Kau menuduh aparat negara melakukan kriminalitas. Rashid melangkah mendekati Tony, jaraknya kini hanya 1 jengkal. Tubuhnya yang besar dan berwibawa menaungi Tony. Kau tahu apa konsekuensi hukumnya menuduh aparat di muka umum? Kami bisa menahanmu atas dasar menghalangi tugas dan pencemaran nama baik. Tony mundur selangkah, rasa takut mulai merayapinya, tetapi ia mencoba bertahan. Ia menatap Nenek Pur sejenak, yang kini memandangnya dengan pandangan memohon agar ia berhenti. Saya hanya bicara fakta, Pak. Janganlah Bapak menyalahgunakan seragam itu. Itu kewenangan Bapak. Tapi bukan berarti Bapak bisa menindas orang lemah. Rashid tertawa sinis. Suaranya mengandung ancaman nyata. Ia meraih kerah ke meja Tony, mencengkeramnya kuat-kuat. Orang lemah? Justru orang lemah sepertimu yang harusnya diam. Kami yang menjaga kota ini, kami yang punya kuasa. Kau pikir kau siapa? Kau mau membela nenek tua ini? Mau ikut masuk penjara bersamanya? Hah? Ancaman itu berhasil mematikan semangat Tony. Ia merasa kecil, tidak berdaya. Ia tahu, melawan Rashid berarti mengorbankan masa depannya. Di negara ini, seragam seringkali lebih kuat daripada kebenaran.
Rashid kemudian mendorong Tony dengan kasar ke belakang, membuat Tony tersandung dan hampir terjatuh ke gerobaknya sendiri. Urus saja SMU itu, bocah. Jangan ikut campur urusan orang dewasa, hardik Rashid. Nenek Purbaningrum, yang menyaksikan semua itu, kini bangkit dari bangkunya. Ia berjalan pelan menghampiri Tony yang tampak frustrasi, dan meletakkan tangan keriputnya di bahu Tony. Sudah, nak Tony, tidak apa-apa. Terima kasih atas keberanianmu, bisik Nenek Pur. Tatapannya kepada Tony penuh kasih sayang, tetapi ketika ia melihat ke arah Rashid, tatapannya berubah menjadi dingin dan tajam. Anakku ini punya hati, nak Rashid. Kau, meskipun punya seragam, hatimu kosong. Kau sudah menunjukkan kekuatanmu. Sekarang, tunggu giliran kekuatan yang lain berbicara. Rashid mendengus kesal. Ia merasa permainannya belum tuntas. Ancaman Nenek Pur yang semakin misterius membuatnya geli. Namun di saat yang sama, entah mengapa, ia merasakan sedikit bulu kuduknya meremang. Nenek ini terlalu tenang, terlalu berwibawa untuk sekadar penjual sapu. Ia tampak seolah sedang menanti sesuatu. Rashid memutuskan untuk tetap di tempat, membiarkan timnya beristirahat sebentar, menikmati sisa-sisa kemenangan arogan yang baru saja ia raih, tidak menyadari bahwa waktu yang ia habiskan di sana adalah waktu hitung mundur menuju kehancurannya. Ia berdiri di tengah pasar yang kini sunyi, percaya bahwa ia adalah penentu akhir dari drama itu. Setelah insiden keributan dan intimidasi terhadap Tony, pasar cendana memasuki fase keheningan yang mencekam. Bribka Rashid dan 3 orang timnya memilih untuk tetap berada di lokasi, beristirahat di bawah bayangan tenda penjual buah. Rashid menikmati kemenangan picisan itu, sesekali menyeringai ke arah Nenek Purbaningrum, yang kini duduk sendiri di bangku kayunya. Ia percaya telah berhasil menanamkan rasa takut dan menegaskan supremasi kekuasaan. Namun, ketenangan Nenek Pur semakin membuat Rashid gelisah, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Nenek itu tidak menangis terseduh-seduh, tidak pula meratap putus asa. Ia hanya duduk tegak, matanya mengamati lingkungan, tetapi bukan dengan tatapan penjual yang kehilangan, melainkan dengan pandangan seorang pengamat yang sedang menunggu hasil dari sebuah eksperimen. Pedagang-pedagang lain mulai berbisik-bisik, rasa kasihan dan keheranan bercampur aduk. Mereka tidak pernah melihat Nenek Pur sepasrah ini, namun juga tidak pernah melihatnya setenang ini saat dihina. Kenapa Nenek Pur tidak pulang saja? Ya? Bisik Bulastri kepada Tony. Dia pasti sedih sekali sapunya diambil. Kenapa malah tetap di sini? Tony menggeleng. Matanya tidak lepas dari Nenek Pur. Aku tidak tahu, Bu. Tapi aku punya firasat. Nenek seolah sedang menunggu sesuatu. Ada yang tidak beres. Tatapannya itu, seperti dia tahu ada hal besar yang akan terjadi. Saat Rashid sedang sibuk meminum air mineral, ponselnya tiba-tiba bergetar nyaring. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak ia kenal. Namun lambang di layar menunjukkan itu adalah nomor khusus yang hanya digunakan untuk komunikasi internal unit di atasnya. Rashid beranjak menjauh, menjawab telepon itu dengan nada formal yang kaku. Dari sisi Rashid, hanya terdengar jawaban-jawaban singkat yang diucapkan dengan hormat luar biasa. Siap, Bapak. Benar, kami masih di lokasi. Melaporkan penertiban berjalan lancar. Namun, ada satu respons Rashid yang membuat keningnya berkerut. Ia terdiam cukup lama, mendengarkan instruksi di seberang sana, lalu menjawab, tahan posisi di pasar ini, Bapak. Tapi sampai kapan? Siap. Siap laksanakan. Rashid menutup telepon. Wajahnya menunjukkan kombinasi rasa bingung dan sedikit teror yang tak terjelaskan. Ia kembali ke timnya, memerintahkan mereka untuk tetap siaga dan tidak bergerak dari lokasi pasar. Ada apa, Komandan? Tanya Bribtu Danang. Diam. Kita diperintahkan untuk menahan posisi. Ada operasi dadakan, jawab Rashid. Nada suaranya sedikit meninggi. Ia melirik ke arah Nenek Purbaningrum. Tiba-tiba, ia merasa diperhatikan. Firasat aneh menyerangnya. Apakah telepon itu ada hubungannya dengan Nenek Renta ini? Pada saat yang sama, Nenek Purbaningrum, dari bangku kayunya,
mengangkat tangan kanannya secara samar, hanya dengan gerakan jari telunjuk yang nyaris tak terlihat. Ia menyentuh arloji usang di pergelangan tangannya. Itu adalah gestur yang tidak berarti bagi siapapun yang melihat, kecuali mungkin bagi dirinya sendiri. Gestur itu seolah menandakan, waktu sudah dekat. Nenek Pur kemudian memejamkan mata, membiarkan kebisingan pasar dan keangkuhan Rashid menjadi latar belakang. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus memastikan mereka melihat. Melihat betapa mudahnya kekuasaan yang tidak berdasar moral akan runtuh. Hari ini, anak-anak muda ini harus belajar arti dari menghormati. Rashid terus memandang Nenek Pur, berusaha menguraikan teka-teki dari ketenangan perempuan tua itu. Kenapa atasan tiba-tiba menyuruhnya diam di pasar ini? Kenapa nenek ini tidak beranjak? Apakah nenek ini punya koneksi yang tidak ia ketahui? Tetapi, ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Dia hanyalah penjual sapu. Itu hanya kebetulan. Rashid memutuskan untuk berjalan kembali ke tengah lapak, pura-pura memeriksa jalur. Langkahnya tegap, namun hatinya mulai diselimuti kegelisahan yang tidak menyenangkan. Ia tidak tahu, ia baru saja melewati batas waktu yang telah ditetapkan Nenek Purbaningrum. Di kejauhan, sayup-sayup mulai terdengar suara yang sangat berat dan tidak biasa. Suara yang lambat laun semakin membesar, bukan suara mobil biasa, melainkan seperti raungan mesin raksasa yang berderap di jalanan kota yang sepi. Suara yang membawa firasat akan datangnya bencana besar bagi Rashid. Raungan mesin berat itu kini tidak lagi sayup-sayup. Suaranya membesar, mendekat, membelah kebisingan pasar cendana yang tadinya sudah mencekam. Itu bukan suara truk barang atau bus kota. Itu adalah suara rantai baja beradu dengan aspal, suara yang memancarkan kekuatan militer yang tak terbantahkan. Getarannya terasa hingga ke lantai pasar, membuat kaca-kaca warung berderit. Bribka Rashid dan timnya mendadak tegang. Mereka berpandangan, kebingungan tergambar jelas di wajah masing-masing. Mereka adalah polisi, dan di kota ini, kehadiran militer dengan intensitas sebesar ini tanpa koordinasi adalah hal yang sangat jarang, dan selalu menandakan adanya urusan sangat besar. Apa-apa itu? Bisik Bribtu Danang, tangannya tanpa sadar meraba pistol di sarungnya. Rashid, meskipun arogan, adalah seorang aparat yang tahu betul bagaimana menghormati hierarki kekuasaan. Raut wajahnya berubah dari sombong menjadi waspada. Diam. Itu bukan urusan kita. Jangan membuat gerakan mencurigakan. Di tengah jalan utama, iring-iringan itu mulai terlihat. Di depan, melaju cepat 3 mobil jeep hitam dengan kaca gelap, diikuti oleh 2 truk angkut pasukan. Dan di belakang semuanya, bergerak lambat dengan kekuatan luar biasa, adalah sebuah tank tempur berwarna hijau tua, moncong meriamnya menghadap ke depan. Iring-iringan itu tidak berhenti di persimpangan. Mereka berbelok lurus menuju jantung pasar cendana, tempat Rashid dan Nenek Purbaningrum berada. Kepanikan menyebar seperti api liar. Para pedagang yang tadinya hanya berdiri diam, kini berhamburan, meninggalkan lapak dan barang dagangan mereka. Mereka berlari mencari perlindungan, meyakini telah terjadi keadaan darurat militer. Nenek Purbaningrum, di tengah kekacauan, adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Ia tetap duduk di bangku kayunya yang reyot, memandangi kedatangan tank itu, seolah melihat sebuah jadwal yang ditepati. Di wajahnya, tidak ada ketakutan, yang ada hanyalah kepuasan yang tersembunyi. Kendaraan-kendaraan militer itu berhenti tepat di hadapan lapak Nenek Pur. Jeep-jeep hitam itu membentuk barisan tegap, dan puluhan tentara berseragam hijau dengan senapan serbu di tangan segera melompat turun, menciptakan pagar betis yang memisahkan area pasar dengan kerumunan yang ketakutan. Mereka bergerak dengan disiplin militer yang sempurna. Lalu, pintu jeep hitam yang paling depan terbuka. Dari sana, turunlah seorang pria yang membuat semua aparat yang melihatnya tercekat. Dia adalah Jenderal Besar Haryo Wibawa. Jenderal Wibawa adalah sosok legendaris, seorang pria parubaya dengan postur yang luar biasa tegap, rambutnya memutih sebagian, dan tatapannya tajam, tatapan yang dapat membuat siapapun yang berbohong gemetar. Ia adalah komandan militer tertinggi di wilayah itu, dikenal karena integritasnya yang keras dan kekuasaannya yang tak terhingga.
Kehadirannya di pasar yang kumuh ini adalah sesuatu yang mustahil dan mencengangkan. Bribka Rashid merasakan darahnya seolah ditarik ke bawah. Ia membeku di tempat, tubuhnya gemetar bukan karena kedinginan, melainkan karena teror. Pangkatnya, yang tadinya ia banggakan, kini terasa sekecil debu di hadapan sosok jenderal ini. Rashid dan timnya segera berdiri dalam posisi siap. Tangan mereka terangkat, bersiap memberikan hormat militer yang paling sempurna yang pernah mereka lakukan. Jenderal Wibawa melangkah keluar, diapit oleh 2 ajudan pribadinya. Ia tidak memandang Rashid atau timnya sama sekali. Tatapannya tertuju lurus, melewati semua orang, menuju satu titik kecil di tengah pasar, Nenek Purbaningrum. Danang berbisik dengan suara tercekat. Rashid. Jenderal melihat ke arah nenek itu. Rashid tidak menjawab. Ia hanya bisa menelan ludah, menyaksikan Jenderal Wibawa berjalan tanpa ragu, langkahnya lambat, berat, namun penuh otoritas. Jenderal itu melewati Rashid seolah ia adalah tiang lampu yang tidak berarti. Rashid membungkukkan badannya. Tangannya tetap siaga memberi hormat, tetapi jenderal itu bahkan tidak meliriknya. Jenderal Haryo Wibawa berhenti tepat di hadapan bangku kayu Nenek Purbaningrum. Ia menatap wajah nenek yang keriput itu. Suasana pasar hening total, yang terdengar hanyalah decitan rantai tank di kejauhan. Ini adalah titik klimaks dari seluruh drama, momen di mana seluruh keangkuhan Rashid akan diuji di hadapan kekuasaan sejati. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan dikatakan Jenderal Wibawa kepada penjual sapu yang malang ini. Jenderal Besar Haryo Wibawa berdiri membisu di hadapan Nenek Purbaningrum. Keheningan itu begitu mutlak, hanya suara deru napas tegang Bribka Rashid yang terdengar di kejauhan. Wajah jenderal, yang biasanya tegas dan keras, kini memancarkan ekspresi yang tidak pernah dilihat siapapun di pasar cendana, rasa bersalah dan kelembutan yang mendalam. Semua orang, pedagang, tentara, bahkan Rashid dan timnya, menahan napas. Mereka menunggu perintah, menunggu teguran, atau minimal, ucapan formal apapun dari jenderal kepada warga sipil ini. Namun, yang terjadi sungguh di luar nalar. Jenderal Wibawa tiba-tiba menjatuhkan tongkat komandonya yang berukiran perak ke tanah. Bunyi dentingan itu terasa nyaring dan memilukan. Ia kemudian melakukan hal yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Ia berlutut. Jenderal Besar Haryo Wibawa, pemegang kekuasaan tertinggi di militer, berlutut di hadapan seorang penjual sapu yang renta dan kumal. Ia tidak peduli pada lumpur yang mengotori lutut seragamnya. Air mata jenderal itu tumpah. Ia meraih tangan Nenek Purbaningrum yang keriput dan menciumnya dengan hormat yang penuh cinta. "Bunda, Bunda," bisik Jenderal Wibawa, suaranya parau, pecah oleh emosi yang tertahan. "Mengapa Bunda duduk di sini? Mengapa Bunda menyiksa diri seperti ini? Saya sudah meminta berulang kali agar Bunda menunggu di rumah. Siapa yang berani menghina Nyonya Besar di pasar ini?" Semua orang terperangah. Tony menjatuhkan lapnya. Bulastri menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak tak percaya. Bribka Rashid merasa lututnya lemas, seolah seluruh pasokan darahnya telah hilang. Kata-kata itu berulang di benaknya seperti lonceng kematian. "Bunda, Nyonya Besar." Nenek Purbaningrum adalah istri dari Jenderal Besar Haryo Wibawa. Inilah plot twist yang mengubah segalanya. Nenek yang dihina, dirampas sapunya, dan dianggap sampah, ternyata adalah permaisuri kekuasaan militer kota. Nenek Purbaningrum menepuk bahu Jenderal Wibawa dengan tenang. Ia menatap wajah jenderal, lalu matanya beralih perlahan, menyapu kerumunan yang kini dia mematung, dan berhenti tepat pada Bribka Rashid yang pucat pasi. "Anakku Haryo," ucap Nenek Pur, suaranya kini terdengar seperti pengumuman dari atas tahta. "Aku datang ke sini bukan untuk menyiksa diri. Aku datang ke sini karena aku lelah melihat anak-anakku menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya mereka gunakan untuk melindungi. Aku ingin melihat sendiri, apakah masih ada rasa hormat di hati mereka yang berseragam. Aku datang sebagai penguji moral." Jenderal Wibawa berdiri, wajahnya kini kembali mengeras. Kilatan amarah yang mengerikan terlihat jelas di matanya saat ia menoleh ke arah Bribka Rashid. Rashid sudah tidak mampu berdiri tegak.
Ia kini terduduk di tanah becek. Seragam kebanggaannya terasa panas seperti bara. "Jadi, kau yang melakukan ini?" Suara Jenderal Wibawa terdengar rendah, berbahaya, dan mematikan. Ia tidak berteriak, tetapi setiap kata mengandung kekuatan yang lebih menakutkan daripada ledakan tank. "Kau menghina istriku? Kau menendang sapu lidi yang dianyamnya sebagai pengingat akan kesederhanaan? Kau merampas hasil jerih payahnya, menganggapnya sampah hanya karena ia memilih untuk merendah." Rashid berusaha membuka mulut, memohon ampun, mengucapkan 1000 kata pembelaan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat. Ia sadar, keangkuhan 15 menit yang ia nikmati di pasar akan menghancurkan seluruh masa depannya, dan mungkin juga kehidupannya. Jenderal Wibawa tidak menunggu jawaban. Ia menoleh ke arah 2 ajudan di sampingnya, matanya memancarkan perintah yang tidak bisa diganggu-gugat. "Tangkap dia! Tangkap dan semua yang terlibat dalam penghinaan ini," perintah Jenderal Wibawa dengan suara yang dingin dan mematikan. "Mereka tidak hanya menghina seorang ibu. Mereka menghina martabat kekuasaan yang mereka kenakan. Aku akan tunjukkan pada kota ini bahwa keadilan tidak hanya milik mereka yang berani berteriak, tapi milik mereka yang berani direndahkan." Jenderal Haryo Wibawa menatap Bribka Rashid yang kini tersungkur tak berdaya di lumpur pasar. Bukan kemarahan yang membakar mata jenderal, melainkan kekalahan moral yang teramat dalam. Rasa kecewa itu lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ia menoleh ke arah Nenek Purbaningrum, yang kini berdiri dan dengan lembut memungut sapu lidi yang patah, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. "Bunda," suara Jenderal Wibawa kembali bergetar, kini lebih karena tekad. "Izinkan saya menjalankan kewajiban saya. Kewajiban sebagai prajurit, dan sebagai anakmu." Nenek Pur mengangguk pelan. "Lakukan, anakku, agar pasar ini, dan seluruh kota, tahu, seragam adalah tanggung jawab, bukan kebanggaan kosong." Jenderal Wibawa berbalik menghadap Rashid. Ia memberi isyarat kepada 4 ajudan militernya. Dalam hitungan detik, Rashid dan 2 anggota timnya yang terlibat aktif dalam penghinaan itu diborgol. Mereka tidak melawan. Mereka tahu betul, di hadapan Jenderal Wibawa, pembelaan hanya akan memperparah nasib mereka. Rashid, dengan wajah yang kini basah oleh air mata ketakutan dan penyesalan, mencoba menjangkau jenderal. "Jenderal, maafkan saya. Saya tidak tahu. Saya bersumpah, saya tidak tahu siapa beliau. Tolong, Jenderal, masa depan saya." Jenderal Wibawa mundur 1 langkah, menatap Rashid dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. "Kau tidak tahu? Itu bukan pembelaan, Rashid. Itu adalah inti dari masalahmu. Kau hanya berani ketika kau merasa superior. Kau hanya menghormati ketika kau tahu siapa yang kau hadapi. Kau tidak menghormati Nenek Purbaningrum karena usianya, karena pekerjaannya, atau karena ia adalah warga negara yang layak mendapatkan perlindungan. Kau hanya menghina karena kau merasa aman dari konsekuensi." Jenderal Wibawa mengangkat suaranya, menjadikannya pidato yang terdengar oleh seluruh pasar, dan tentu saja, oleh para prajuritnya yang siaga. "Saksi dan dengarlah," teriak Jenderal Wibawa. "Aparat ini, aparat yang seharusnya melindungi dan melayani, telah menggunakan kekuasaannya untuk menindas warga sipil yang lemah. Mereka telah menghina ibu di hadapan umum, merampas rezeki halal hanya demi memuaskan keangkuhan mereka yang tidak berdasar." Jenderal berhenti sejenak, emosinya memuncak. Ia menunjuk lurus ke arah Bribka Rashid yang menunduk malu. "Mulai detik ini," kata Jenderal dengan suara yang tegas dan final, "Bribka Rashid dan semua anggota yang terbukti terlibat dalam tindak penyalahgunaan wewenang hari ini diberhentikan tidak hormat dari jabatannya. Mereka akan menghadapi proses pengadilan militer atas pelanggaran berat etika dan penyalahgunaan kekuasaan. Biarlah ini menjadi pelajaran pahit. Seragam adalah amanah suci, bukan alat untuk menindas." Keputusan itu bagai guntur susulan. Para pedagang di kerumunan yang tadinya ketakutan, kini mulai mengeluarkan suara gemuruh, bukan lagi takut, melainkan lega dan haru. Keadilan telah ditegakkan secara nyata, di tempat terbuka, dan oleh otoritas tertinggi.
Ini adalah pembalasan yang manis bagi martabat Nenek Purbaningrum. Jenderal Wibawa memerintahkan timnya untuk mengantar Rashid dan rekan-rekannya menjauh. Sebelum pergi, Rashid memohon sekali lagi kepada Nenek Pur. Air mata membasahi wajahnya yang kotor. Nenek Pur hanya memandangnya dengan pandangan sedih. "Pergilah, nak," bisik Nenek Pur. "Semoga hukuman ini membersihkan hatimu, bukan hanya mencoreng seragamu. Pelajaran ini harus kau bawa seumur hidup." Nenek Pur kemudian menoleh kepada kerumunan. Di tengah para tentara tegap yang mengelilinginya, ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali singgasananya. Puncak ketegangan telah berakhir, digantikan oleh kesadaran yang menampar keras. Pasar Cendana telah menyaksikan bagaimana kekuasaan sejati bertekuk lutut di hadapan martabat kemanusiaan yang paling sederhana. Pasar Cendana tidak pernah menyaksikan akhir drama yang sebegitu mendebarkan. Setelah mobil militer membawa Bribka Rashid dan timnya menjauh, keheningan yang tersisa bukanlah keheningan karena takut, melainkan karena kesadaran yang mendalam. Para pedagang, yang tadinya menunduk ketakutan, kini berdiri tegak, mata mereka dipenuhi rasa haru dan hormat luar biasa kepada Nenek Purbaningrum. Jenderal Haryo Wibawa membimbing Nenek Pur untuk duduk kembali di bangku kayunya. Ia kemudian berbalik menghadap kerumunan. "Apa yang terjadi hari ini?" ucap Jenderal Wibawa. Suaranya kini kembali pada nada komando yang resmi. "Adalah awal. Aku tidak akan membiarkan keangkuhan dan penyalahgunaan wewenang ini terus menggerogoti aparat kita. Mulai besok, seluruh unit penertiban, bukan hanya polisi, tapi juga militer, akan menjalani evaluasi moral yang ketat." Keputusan Jenderal Wibawa itu bagaikan angin segar yang membersihkan udara kotor Pasar Cendana. Berita tentang jenderal besar yang berlutut di hadapan istrinya, seorang penjual sapu, menyebar cepat, bahkan sebelum iring-iringan militernya meninggalkan lokasi. Berita itu menjadi legenda instan, mengubah persepsi masyarakat tentang apa itu kekuatan sejati. Kekuatan bukan terletak pada seragam, melainkan pada hati nurani pemakainya. Jenderal Wibawa kemudian memanggil Tony, pemuda penjual minuman yang sempat mencoba membela Nenek Pur. Tony mendekat dengan langkah ragu-ragu, tidak menyangka akan dipanggil oleh jenderal setinggi itu. "Kau," kata Jenderal Wibawa, matanya tajam namun kini terlihat ramah. "Kau berani. Kau mempertaruhkan diri sendiri untuk membela yang lemah, padahal kau tahu konsekuensinya. Itulah keberanian moral yang sejati. Mulai hari ini, aku akan memastikan keberanianmu tidak sia-sia." Jenderal Wibawa memerintahkan ajudannya untuk mengurus segala perizinan yang dibutuhkan Tony agar ia dapat membuka usaha yang lebih besar dan layak. Ini adalah hadiah atas integritasnya, sebuah pengakuan simbolis bahwa keberanian sipil akan selalu dihargai. Tony hanya bisa menangis haru dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Jenderal dan Nenek Pur. Nenek Purbaningrum bangkit dari duduknya. Ia memandang lapaknya, lalu menatap sapu lidi yang patah, yang kini ia pegang erat-erat. Ia menyadari bahwa misinya telah selesai. Ia telah menyalakan lilin kesadaran di tengah kegelapan arogansi kota. Sebelum pergi, Nenek Pur meletakkan satu sapu lidi yang masih utuh di tempat bekas lapaknya. Sapu itu kini dibingkai dengan sehelai kain batik bersih. Itu adalah sapu lidi terakhirnya. "Biarkan sapu ini menjadi penanda," bisik Nenek Pur kepada Bulastri. "Penanda bahwa hari ini, di pasar ini, martabat tidak bisa ditukar dengan kekuasaan." Nenek Purbaningrum kemudian melangkah menuju jeep hitam yang pintunya sudah dibukakan oleh Jenderal Wibawa. Ia memasuki mobil, meninggalkan Pasar Cendana yang tadinya memandangnya sebelah mata, kini memandangnya sebagai ratu moralitas kota. Pasar Cendana segera kembali berdenyut, tetapi tidak lagi sama. Para pedagang kini bekerja dengan senyum yang lebih tulus dan rasa aman yang baru. Mereka tahu, keadilan mungkin lambat, mungkin datang dari tempat yang tidak terduga, tetapi ia pasti datang. Nenek Purbaningrum telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada sapu, yaitu harapan dan rasa hormat yang baru. Perubahan dinamika kekuasaan sudah dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak insiden Pasar Cendana. Kota itu, yang tadinya terasa keras dan dingin, kini diselimuti gelombang kesadaran baru.
Kisah Nenek Purbaningrum dan Jenderal Haryo Wibawa menjadi pelajaran lisan di setiap sudut, diceritakan kembali dengan nada hormat dan keheranan. Reformasi moral yang diperintahkan jenderal telah bergulir, dan suasana pelayanan publik perlahan berubah, jauh lebih ramah dan manusiawi. Nenek Purbaningrum kini berada di tempat yang seharusnya. Rumah dinas yang mewah, tenang, dan terawat. Ia duduk di teras belakang, memandang taman yang luas, ditemani Jenderal Wibawa yang baru saja pulang dari tugas. Jenderal Wibawa, yang merupakan pemimpin yang paling ditakuti, kini tampak seperti anak yang lelah, mencari kedamaian di sisi ibunya dan istrinya. "Tugasku sudah selesai, Bunda," ucap Jenderal Wibawa, suaranya terdengar lega. "Rashid dan rekan-rekannya telah menjalani proses hukum. Kurasa hukuman yang mereka terima setimpal dengan penghinaan yang mereka lakukan." Nenek Pur mengangguk pelan. Ia meraih tangan Jenderal Wibawa, jemarinya yang keriput menggenggam erat telapak tangan besar sang jenderal. "Bukan hukuman yang membuatku lega, anakku," katanya, suaranya lembut, penuh kedamaian. "Tetapi kesadaran. Aku ingin mereka tahu, dan aku ingin kau tahu, bahwa seragam itu hanyalah kain. Kekuatan sejatimu bukan berada di pangkat, melainkan di kerendahan hati yang kau tunjukkan di pasar hari itu." Jenderal Wibawa menatap Nenek Pur dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan nenek ke pasar itu bukanlah kenekatan tanpa tujuan. Itu adalah pengorbanan, sebuah ujian publik yang sengaja dilakukan untuk menyelamatkan moralitas suaminya dan seluruh institusi yang dipimpinnya. "Terima kasih, Bunda," bisik Jenderal Wibawa. "Kau mengingatkanku mengapa aku memilih untuk melayani, bukan untuk menguasai." Nenek Pur tersenyum tulus. Ia kemudian mengambil sesuatu dari meja kecil di sampingnya, sapu lidi yang patah, yang ia pungut dari tanah becek pasar Cendana. Sapu itu kini sudah kering dan bersih. "Aku ingin kau simpan ini, Haryo," kata Nenek Pur, menyerahkan sapu patah itu. "Ketika kau merasa lelah, ketika kau merasa kekuasaan mulai meracunimu, lihatlah sapu lidi ini. Ingatlah bahwa martabat tidak dapat dibeli, dan kekuasaan terbesar adalah kekuasaan untuk merendahkan diri dan melayani mereka yang paling kecil." Jenderal Wibawa menerima sapu lidi patah itu. Ia memandangnya, melihat tidak hanya sebatang lidi yang tidak berguna, tetapi sebuah monumen moralitas. Ia memutuskan bahwa sapu patah itu akan dipajang di kantor pribadinya, sebagai pengingat abadi bagi dirinya dan setiap orang yang mengunjunginya, tentang dari mana datangnya wibawa sejati. Hari itu, pasar Cendana kembali ramai seperti biasa. Tony, dengan lapak minumannya yang kini lebih besar, sering melihat ke arah tempat Nenek Pur biasa duduk. Di sana, sapu lidi terakhir yang dibiarkan Nenek Pur kini diletakkan di dalam bingkai kaca, dilindungi oleh pedagang pasar. Sapu itu tidak lagi dijual. Ia adalah simbol, pengingat tentang hari ketika seorang jenderal berlutut di hadapan istrinya, mengajarkan seluruh kota bahwa kekuasaan tanpa etika adalah kehancuran, dan bahwa kehormatan tertinggi hanya didapatkan melalui kerendahan hati. Nenek Purbaningrum dan Jenderal Wibawa tetap menjadi pasangan yang unik. Satu adalah bayangan kekuasaan, dan yang lain adalah cerminan kesederhanaan. Kisah mereka berakhir dengan damai, tetapi warisan mereka, yaitu pentingnya menghormati martabat setiap insan, akan terus membersihkan kotoran keangkuhan dari hati setiap orang di kota itu.